Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Para penonton Oki Vlog jamaah sekalian, insyaallah kita akan membuat satu konten, yaitu membaca buku tentang i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Nah, ini ya bukunya dalam bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman semua merasa malas ketika hanya membaca buku, tapi mungkin akan jauh berbeda ketika ada orang yang membacakan. Baik, jadi kita akan mulai dari keterangan umum. Nanti dalam judul saya akan sertakan halaman berapa sampai halaman berapa. Dan mudah-mudahan kita bisa baca buku ini sampai habis di dalam konten ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Keterangan umum. Istilah-istilah dalam memahami soal-soal i'tiqad atau kepercayaan dalam Islam lebih baik terlebih dahulu dimaklumi istilah-istilah yang dipakai dalam lingkungan ini. Yang pertama ialah usuluddin, artinya pokok agama. Yang kedua, ilmu usuluddin, artinya ilmu pokok-pokok agama. Yang ketiga, di dalam ilmu usuluddin dibicarakan soal-soal i'tiqad yang menjadi pokok bagi agama, yaitu yang pertama, kepercayaan atau bahasa Arabnya i'tiqad yang bertalian dengan ketuhanan atau ilahiyat. Yang kedua, kepercayaan yang bertalian dengan kenabian atau nubuwat. Yang ketiga, kepercayaan yang bertalian dengan soal-soal yang gaib, hari akhirat, surga, neraka, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah lain-lainnya soal kepercayaan. Ilmu usuluddin kadang-kadang dinamai ilmu kalam, yakni kalam Tuhan, karena dalam ilmu ini banyak dibicarakan sifat-sifat Tuhan. Di antaranya sifat kalam atau berkata. Ulama-ulama dan ahli-ahli ilmu kalam dinamai mutakallimun atau mutakallimin. Ada juga orang menamai ilmu ini dengan ilmu tauhid, yakni ilmu keesaan Tuhan, karena yang banyak dibicarakan dalam ilmu ini ialah tentang keesaan Tuhan. Ada juga yang menamainya dengan ilmu aqaid, yakni ilmu i'tiqad, karena yang banyak dibicarakan dalam ilmu ini ialah soal-soal i'tiqad atau kepercayaan. Di Indonesia ada orang-orang menamainya dengan ilmu sifat 20, karena di dalam ilmu ini dibicarakan 20 sifat yang wajib atau mesti ada bagi Tuhan. Pendeknya, perkataan-perkataan ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu aqaid, ilmu sifat 20 sama artinya, yaitu ilmu yang dibicarakan di dalamnya soal-soal i'tiqad, kepercayaan tentang ketuhanan, kenabian, dan keakhiratan. Kalau kita berbicara tentang usul atau pokok, sudah tentu ada yang furu' atau cabang. Dalam istilah keagamaan, furu' syariat berarti soal-soal ibadat yang dikerjakan setiap hari, umpamanya sembahyang, puasa, zakat, haji, nikah, jual beli, dan juga lain-lain. Kesimpulannya dapat ditegaskan bahwa usuluddin ialah i'tiqad dan furu' syariat ialah ibadat-ibadat yang lahir. Dalam buku ini akan dikupas hanya yang bertalian dengan i'tiqad atau disebut sebagai usuluddin. Selanjutnya kita akan membahas arti daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Arti Ahlus Sunnah wal Jamaah, arti Ahlus Sunnah ialah penganut sunnah Nabi. Arti wal Jamaah ialah penganut i'tiqad sebagai i'tiqad jamaah sahabat-sahabat Nabi. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah kaum yang menganut i'tiqad sebagai i'tiqad yang dianut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan sahabat-sahabat beliau. I'tiqad Nabi dan sahabat-sahabat itu telah termaktub dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasul secara terpencar-pencar, belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama usuluddin yang besar, yaitu Syekh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, lahir di Basrah tahun 260 Hijrah, wafat di Basrah juga tahun 324 Hijrah dalam usia 64 tahun. Saya minum dulu ya teman-teman. Karena itu ada orang yang memberi nama kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan nama kaum Asy'ariyah, jamak daripada Asy'ari, dikaitkan kepada Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari tersebut. Dalam kitab-kitab Usuluddin biasa juga dijumpai perkataan Sunni, kependekan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orangnya dinamai Sunniyun. Tersebut dalam kitab Ihtihaf Sadatul Muttaqin karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi, yaitu kitab syarah dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali pada jilid kedua, yang bahasa Arabnya ialah idza utliqa ahlus sunnati fal muradu bihal asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila disebut kaum ahlus sunnah wal jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut rumusan atau faham Asy'ari dan paham Abu Mansur Al-Maturidi. Lalu siapa Abu Mansur Al-Maturidi ini? Abu Mansur Al-Maturidi adalah seorang ulama usuluddin juga, seperti Abul Hasan Al-Asy'ari ya, yang paham dan i'tiqadnya sama atau hampir sama dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau wafat di sebuah desa bernama Maturidi, Samarkand, di Asia Tengah pada tahun 333 Hijrah. Kemudian 9 tahun dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sudah menjadi adat kebiasaan dalam dunia Islam bahwa hukum-hukum agama yang digali dari Quran dan hadis oleh seseorang imam, maka hukum itu dinamai mazhab. Hasil ijtihad Imam Hanafi dinamai mazhab Hanafi. Hasil ijtihad Imam Maliki dinamai mazhab Maliki. Hasil ijtihad Imam Syafi'i dinamai sebagai mazhab Syafi'i. Hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hambal dinamai sebagai mazhab Hambali. Walaupun pada hakikatnya semuanya adalah agama Allah yang termaktub secara tersurat ataupun tersirat di dalam Al-Quran dan hadis. Begitu juga dalam soal-soal i'tiqad. Hasil galian dari Quran dan hadis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dinamai mazhab Asy'ari atau faham Asy'ari. Walaupun pada hakikatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari hanya menggali, lalu merumuskan dan memfatwakan serta mensyiarkan dan mempertahankan apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, juga apa yang sudah diiktikadkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat-sahabat beliau. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita tutup sampai halaman nomor 4. Kita akan lanjut selanjutnya, masih halaman nomor 4 di bawahnya ya, yaitu firqah-firqah dalam Islam pada next video. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini atau dari apa yang telah dibacakan dari buku I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah ialah mengenalkan tentang i'tiqad itu seperti apa, artinya i'tiqad itu seperti apa, dan juga tentang mazhab dalam kepercayaan atau i'tiqad ya. Karena ada mazhab seperti tadi disebutkan, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, itu adalah mazhab dalam perihal ibadat atau perihal fiqih. Nah, kalau ini kita akan bahas tentang mazhab yang membahas tentang perihal i'tiqad atau kepercayaan atau keesaan kita kepada Tuhan. Baik, terima kasih teman-teman semua, semoga dapat bermanfaat. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini, subscribe dan like,
lalu share jikalau sekiranya bermanfaat. Terima kasih.